Namaku Ardi, 24 tahun. Aku perantau dari Jogja yang baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan kecil di kota Cilengsi. Gaji pas-pasan, tapi cukup buat hidup sederhana. Karena ingin hemat, aku menyewa sebuah rumah tua yang katanya sudah lama kosong. Letaknya agak masuk ke dalam gang, tersembunyi di antara deretan rumah warga yang mulai jarang ditempati. Rumah itu kecil, berdinding kusam dengan cat terkelupas. Jendela kayunya sudah rapuh. Halaman depan dipenuhi rumput liar dan pot bunga yang mati kering. Tapi sewanya murah, sangat murah, bahkan terlalu murah. Pemilik rumah, Pak Wiryo, hanya berkata, "Yang penting jangan ganggu dan jangan diganggu. Rumah ini bisa nerima siapa saja, asal tahu batasnya." Waktu itu aku hanya mengangguk, mengira beliau sedang ngomong filosofi hidup. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Hari pertama di rumah itu terasa sepi, terlalu sepi. Tak ada sinyal, suara binatang pun nyaris tak terdengar. Aku pikir mungkin karena lokasi agak terisolasi. Malam pun tiba. Aku menyiapkan tidur di kamar utama. Kamarnya luas tapi dingin, bahkan sedikit berembun di kaca jendela. Aku melihat ada pintu kayu tua di pojok ruangan menuju lemari dinding. Kukunci pintu kamar, kutaruh kunci di meja samping kasur. Lalu aku tidur. Tapi saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, aku terbangun. Awalnya hening, lalu terdengar ketukan pelan dari pintu kamar. 3 kali, lambat, teratur. Aku sempat berpikir, mungkin suara dari luar, tapi tidak ada yang tahu aku tinggal di sini. Aku bahkan belum kenal tetangga. Aku diam, tidak buka, lalu ku cek jam 2:03. Aku terdiam di tempat tidur, tapi detak jantungku makin cepat. Keesokan paginya, aku cerita ke warung dekat gang. Ibu warung Bu Narti langsung diam, wajahnya berubah tegang. "Mas Ardi, rumah itu bukan kosong, rumah itu ditinggal. Yang dulu tinggal di situ hilang. Setiap malam jam 2, pintunya diketuk. Dan kalau dibuka, yang tinggal di situ diganti. Mas, kunci pintumu jam 2 pagi. Jangan pernah lupa," perintah Bu Narti. Sejak saat itu, setiap malam sebelum tidur, aku selalu pastikan pintu kamar terkunci. Tapi malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Kali ini disertai bisikan, "Ardi, bukakan." Malam kedua, aku kunci pintu kamar jam 1 malam, seperti pesan Bu Narti. Tapi rasa takut itu tetap datang. Apalagi waktu sudah menunjukkan jam 1:59. Detik demi detik terasa seperti siksaan. Lalu tepat pukul 2:03, ketukan keras, pelan, berirama. Bibirku bergetar. Aku duduk di pojokan kamar, mataku menatap pintu. Kemudian terdengar suara itu lagi lebih dekat, lebih jelas. "Ardi, buka." Aku kedinginan. Itu suaraku, tapi bukan aku yang bicara. Aku berlari ke meja, memeriksa kunci. Masih terkunci, tapi suara ketukan
berpindah ke jendela, lalu ke dalam lemari. Lalu hening. Aku mendekat ke pintu, hanya ingin memastikan, tapi rasa ingin tahu membuatku nekat. Ku pelototi lubang kunci kecil yang menganga di pintu. Dan saat aku mengintip, ada mata di sana, hitam pekat, tanpa kelopak, menatap lurus ke mataku. Aku terpental ke belakang, terjatuh, tak bisa bicara, dan dari lubang itu keluar suara napas. Berat, lambat, lalu suara itu bicara lagi. Kalau kamu tidak buka, aku akan masuk sendiri. Lampu berkedip, lemari terbuka sendiri. Cermin kamar mulai retak tanpa alasan. Aku baca doa seadanya. Gugup, tak teratur, tapi ketukan tak berhenti. Tiba-tiba, semua berhenti. Sunyi. Aku mulai berpikir, mungkin sudah selesai. Mungkin dia pergi. Tapi saat aku melihat ke arah meja, kunci kamarku tidak ada di sana. Aku panik, mencari ke seluruh kamar, di bawah kasur, meja, lemari, dan saat aku menoleh ke pintu, pintunya terbuka sedikit. Dari celah sempit itu, terlihat kaki seseorang. Diam, tidak bergerak, tapi ada di dalam kamarku. Aku berbalik, menghindari, menutup mata. Tapi saat ku buka lagi, seseorang berdiri di pojok ruangan. Bayangannya samar, tapi wajahnya sama persis seperti aku. Tapi lebih pucat, matanya kosong, dan ia tersenyum. Terima kasih, Ardi. Kamu sudah lelah kan? Biar aku gantikan. Tubuh Ardi bergetar hebat. Dan akhirnya, aku tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Mungkin aku pingsan, atau mungkin aku benar-benar digantikan. Tapi saat pagi datang, pintu kamar terkunci rapat dari dalam. Dan aku bersumpah, aku tidak mengingat menguncinya. Aku tidak kuat lagi. Ketukan itu datang setiap malam. Makhluk itu semakin dekat. Aku tahu, aku butuh bantuan. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya, Paman Hasan, seorang ustaz sederhana yang sejak kecil mengajariku doa dan keberanian. Keesokan malamnya, aku telepon beliau. Paman, aku butuh bantuan. Rumah ini tidak ingin aku tinggal di sini, tapi yang tinggal di sini ingin menggantikan aku. Pinta Ardi kepada pamannya. Malam itu, Paman Hasan datang dari luar kota. Wajahnya serius, membawa tas kecil berisi Al-Quran, minyak zaitun, dan segenggam garam. Rumah langsung terasa berbeda saat dia masuk. Udara yang tadinya berat jadi hening, tapi bukan hening yang tenang, hening yang sedang menunggu. Ardi, dengarkan baik-baik, kata paman. Makhluk ini bukan sekadar jin biasa. Ia ditanam di rumah ini melalui perjanjian. Ia menunggu pengganti karena seseorang dulu melarikan diri dari takdirnya di sini. Paman mulai membaca ayat-ayat ruqyah di setiap sudut rumah. Setiap kali ia membaca, reaksi langsung muncul. Di ruang belakang, kami menemukan lemari tua yang sulit dibuka. Setelah dibuka paksa, isinya membeku seketika. Segelas darah kering, foto seorang pria yang wajahnya dicakar, dan satu kertas lusuh dengan tulisan merah. Jika aku tak bisa keluar, biarkan aku hidup di tubuhmu. Paman menutup lemari itu
dan berkata pelan, "Inilah asalnya. Ini bukan rumah. Ini adalah tempat tumbal." Ketika kami kembali ke kamar, suara ketukan muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari pintu, dari dalam lemari. Paman menyuruhku berdiri di belakangnya. Ia menaburkan garam, mengelilingi tempat tidur, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Saat itu juga, dari lemari keluar asap hitam yang membentuk sosok bayangan menyerupai diriku. Tapi matanya merah dan kulitnya penuh luka. Makhluk itu merangkak di dinding, meringis, memanggilku. "Kamu lemah, Ardi. Kamu nyaris kubutuhkan." Tiba-tiba ia menyerang, tapi saat menyentuh batas garam, tubuhnya terbakar perlahan. Ia menjerit. Suara jeritannya bercampur suara ribuan orang, seakan banyak jiwa yang terkurung di dalamnya. Paman membaca ayat terakhir. Sosok itu menghilang dengan teriakan terakhir. "Akan datang yang menggantikanmu." Lalu hening. Cermin yang pecah kembali utuh. Lampu stabil. Udara menjadi ringan. Dan ketukan itu tak pernah terdengar lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mengemasi barang dan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Sebelum pergi, aku bertanya pada Pak Wiryo, pemilik rumah, "Pak, siapa sebenarnya yang dulu tinggal di sana?" Ia menjawab pelan, "Anakku. Dia bunuh diri di kamar itu. Tapi sebelum mati, dia bilang dia akan cari kehidupan baru di tubuh orang lain." Dan akhirnya semua misteri terungkap, dan hati kecil ini ingin marah, tapi rasa sungkan masih ada dalam diri ini. Dan tanpa sepatah kata pun, aku pergi meninggalkan Pak Wiryo. Sekarang aku tinggal di tempat baru, tapi aku tak pernah lupa mengunci pintu setiap jam 2 pagi. Karena meskipun dia gagal waktu itu, bukan berarti dia berhenti mencoba.